Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat, karena kami juga di sini sehat ya. Senang rasanya saya Ronald dan juga Ai bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang Ronald hari ini ceria sekali. Tadi malam mimpi apa? Masih ingat nggak? Wah, saya nggak pernah ingat mimpi. Kita kena stroke, itu masuk mimpi buruk. Aduh, mimpi buruk jangan jadi kenyataan itu, nggak mau. Nah, karena memang nih stroke itu mungkin sudah menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang yang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Biasanya nih yang punya ketiga ini bisa terserang stroke. Betul sekali. Maka dari itu kontrollah sedini mungkin agar tidak menjadi komplikasi. Wajib. Nah, mari kita belajar dari narasumber kita hari ini, ada kisah Bapak Yosef. Beliau ternyata ini terkena stroke pada tahun 2018. Tubuh bagian kirinya menjadi kaku sehingga sulit digerakkan. Setelah diperiksa ternyata memang benar punya triple combo. Yes. Hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes yang tidak terkendali. Nah, tapi sekarang kondisinya sudah membaik. Beliau bergabung bersama kami secara daring ya. Ada Pak Yosef yang berada di daerah Amahai, Maluku Tengah. Pak Yosef, apa kabar Pak? Sehat. Nah, Oke, syukurlah. baiklah. Kalau di Amahai ada Bapak Yosef di studio, ada Mas Boy Abidin. Iya, Mas Boy. Halo, apa kabar? Baik, sehat. Ada juga Mbak Preti di sini. Halo. Pak Yosef, kegiatan sehari-hari apa Pak? Saya cuma yang hari-hari di rumahnya Ibu. Terus olahraga sedikit, terus habis itu mandi, istirahat. Kita kembali ke saat di mana Bapak terkena stroke tahun 2018. Bagaimana kejadiannya Pak? Apa yang terjadi saat itu? Iya betul Ibu. Waktu itu pas saya bangun terus saya jatuh, tidak bisa bangun lagi. Kaki dengan sama tangan sudah tegang semua. Terpaksa saya digotong oleh istri saya untuk bangun. Terus besoknya saya ke dokter. Dokter bilang saya punya diabetesnya tinggi sekali, 300 lebih. Kolesterolnya tinggi lagi, 200 lebih. 200. Waduh, jadi dia bisa menyebabkan stroke. Pas saya pulang ke rumah lagi, saya nonton Metro TV, ada laser mencegah stroke dan diabetes maupun hipertensi. Oke. Pada saat Bapak terserang stroke, bagian tubuh mana yang mengalami kelumpuhan? Sebelah kiri, kaki Seluruh kiri, tangan kiri semua. informasi yang kami dapat bahwa sebenarnya Bapak dan istri punya masalah kesehatan yang sama ya Pak? Sama-sama punya diabetes, kolesterol tinggi dan tensi. Diabetes ya. Istri apakah mengalami komplikasinya juga Pak? Istri juga karena kolesterol juga tinggi sekali 2000. Karena sampai 300 sekali. Terus serangan jantung itu. Kata dokter katanya penyakitan di jantung. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan ya, sudah menggunakan teknologi laser Kang Ronald. Apa yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Sebelum saya menggunakan teknologi laser, nggak bisa tidur. Ketika saya menggunakan dokter laser, ya puji Tuhan saya bisa tidur enak. Diabetesnya sudah normal, Ya, hebat. hipertensi juga sudah normal. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, memang terasa manfaatnya kepada Pak Yosef. Tensinya terkendali, gulanya normal, kolesterolnya normal. Mudah-mudahan tidak akan ada serangan stroke yang berulang ya Pak ya. Karena Bapak udah sehat sekarang nih, keren, terjaga nih Pak. Mas Boy, kalau kita lihat dari cerita dari Pak Yosef, tensi tinggi, diabetes, kolesterol tinggi. Nah, dampak-dampaknya apa saja untuk kesehatan lainnya dengan 3 masalah ini? Dampak terhadap hipertensi ya ini bisa artinya hipertensi tanpa gejala ya, artinya silent killer, kemudian gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, ini semuanya akan merusak kondisi pembuluh darah kita, merusak atau merubah keadaan kualitas dari darah kita, sehingga ini perlu diperbaiki ya. Dan ini kan memang kita lihat ya, biasanya kalau satu rumah itu kan pola makannya sama, pola hidupnya sama, akhirnya penyakit yang diderita juga sama-sama nih, sama-sama hipertensi, diabetes, dan kolesterol, dan tadi komplikasinya itu nggak cuma stroke aja ya, ternyata bisa sampai ke penyakit jantung, bisa sampai ke ginjal, bisa merusak pembuluh darah yang ada di kaki maupun tangan sehingga bisa kerusakan saraf. Itu komplikasinya memang beragam ya. Tapi di sini yang menarik adalah
Pak Yosef sudah menggunakan teknologi laser, Betul. ya, sudah merubah pola hidupnya Ya. dan juga mengikuti anjuran dokter. Akhirnya apa yang dirasakan? Ya kita lihat seperti ini ya pemirsa ya. Pak Yosef tampak begitu semangat, begitu sehat, begitu bugar. Kelumpuhan pada sisi kirinya juga sudah tidak dirasakan lagi. Tangan kirinya juga sudah bisa diangkat. Nah, kenapa sih? Karena teknologi laser itu bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita kembali. Jadi dia bisa membantu melenturkan pembuluh darah, tekanan darahnya bisa turun. Lalu bisa mengaktifkan mitokondria atau pabrik energi di dalam tubuh kita sehingga bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Tentunya juga harus dibarengin dengan pola hidup yang sehat, pemirsa. Oke, kita kasih semangat buat Pak Yosef yang ada di Maluku sana. Meskipun kami ada di Jakarta, Bapak ada di Maluku, tapi semangat dan vibe positif kayaknya sampai ya. Iya, dan nanti kita masih akan mengulas lagi bagaimana teknologi laser ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bagi penderita stroke. Buktinya adalah Pak Yosef. Ya. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana. GoHealthy akan segera kembali. Didukung oleh Kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Aduh, kalau kita ngomongin stroke itu memang menjadi mimpi buruk bagi Iya sebagian orang. Contohnya adalah narasumber kita hari ini. Ya wajar saja beliau bisa sampai terkena serangan stroke. Kenapa? Karena gulanya tinggi, tensinya tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Jadi ada pemirsa, jika Anda punya 3 hal tadi tinggi semua, waspada. Ini stroke ya, lagi Ya. ngintipin Anda loh. Tensi aman, Kang? Aman dong. Nggak ditanya balik. Aman nggak? Aman. Gula aman? Aman. Tensi aman? Aman. Kolesterol aman? Insya Allah aman. Mudah-mudahan kita aman dari serangan Aman. stroke ya, amin. Jadi nggak kena mimpi buruk, insya Allah gitu ya. Ya kalau misalnya kita lihat mimpi buruk itu tadi Pak Yosef bisa terkena stroke karena tadi Kang Ronald Iya. sudah sampaikan ada diabetes, Tinggi semua, kolesterol. tensi juga, kolesterol tinggi. Tapi sekarang sudah terkendali karena mungkin pola hidupnya juga sudah dirubah lebih Iya. sehat lagi dan juga menggunakan teknologi laser. Pak Yosef, setelah menggunakan teknologi laser apa yang dirasakan? Perubahannya apa, Pak? Perubahannya tidurnya enak, Bu. Tidurnya enak, tidur enak, semuanya terkendali semua. Diabetes maupun kolesterol, semua sudah terkendali semua ya. Bapak biasanya kan katanya sering banget kalau malam-malam itu buang air kecil ya ke toilet. Nah kalau sekarang gimana, Pak? Kalau sekarang Ibu kecil cuma 2 kali aja, karena ditolong oleh teknologi laser. Yang terserang waktu itu kelumpuhan adalah bagian sebelah kiri tubuh ya Pak ya. Sekarang tangan sudah bisa digerakkan Pak, boleh kami melihat? Iya. Wah. Kalau jalan bagaimana Pak? Sudah bisa juga Pak? Iya, jalan nggak bisa. Semangat ya Pak ya, semangat ya. pokoknya. Iya, Bapak dalam proses pemulihan ini memang stroke ini yang beratnya bukan hanya menyerang fisik, tapi juga menyerang mental soalnya ya. Bener. Kalau Bapak punya semangat, punya harapan hidup, insya Allah Pak bisa sembuh lagi Pak. Semangat terus Pak Yosef. Pak Yosef ini sudah terkena serangan stroke ya, Iya. dan tentunya Pak Yosef dan juga Anda pemirsa yang punya hipertensi nggak mau mengalami komplikasi ya, yang sudah pernah stroke pertama tentunya nggak mau stroke berikutnya, yang hipertensi nggak mau sampai terkena Iya stroke. dong. Jadi harus ada upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini cara kerjanya adalah dia mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bagaimana caranya? Jadi darah yang mengental ini akan berpotensi akan terjadi kenaikan tekanan darah, akan terjadi hipertensi. Untuk supaya darahnya tidak kental, maka teknologi laser ini akan membuat darah itu akan lebih cair, lebih encer, dengan mencegah terjadinya agregasi trombosit. Kemudian juga meningkatkan terjadi fibrinolisis, di mana darah itu akan menjadi lebih terurai. Ya, komponen-komponen dari darah itu kan ada sel darah merah, sel darah putih, ada sel pembekuan darah dan segala macamnya. Ini semuanya akan terurai dengan baik sehingga sirkulasi darah menjadi lebih baik. Di samping itu, pembuluh darahnya pun dengan teknologi laser ini akan dibuat lebih elastis. Dengan apa? Dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Jadi nitrik oxide itu satu zat yang ada dalam tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, dengan adanya radikal bebas ini akan menurun jumlahnya. Ya, dan dengan teknologi laser, nitrik oxide ini akan dioptimalkan lagi sehingga kualitas pembuluh darahnya akan menjadi lebih elastis, menjadi lebih lebar. Detailnya akan menjadi lebih lentur lagi sehingga aliran darahnya menjadi lancar, pembuluh darahnya lebih elastis sehingga tekanan darahnya akan bisa lebih terkontrol. Dengan tekanan darah terkontrol, maka kita mengharapkan tidak terjadi komplikasi. Ya. Karena kan sirkulasi darah ini beredar dari kepala sampai ke ujung kaki. Ya. Jadi kalau di otak bisa terjadi stroke, kalau di jantung tadi bisa terjadi masalah dengan serangan jantung, kemudian Ya, kalau di ginjal bisa terjadi gagal ginjal. Jadi dampaknya atau teknologi laser ini baik untuk seluruh sirkulasi darah dalam tubuh kita, tentunya harus diserai dengan menerapkan pola hidup sehat, Ya, kemudian mengatur pola makan, mengikuti saran dokter, dan kemudian dengan kita sehat,
tentunya kita bisa beraktivitas. Nah iya betul sekali, karena kualitas darah itu menentukan kualitas hidup. Ujung-ujungnya darah ternyata ya Mbak Preti ya. Darah dan pembuluh darah. Kita lihat nih Pak Yosef hari ini, wah begitu semangatnya dia. Dan merasa memang sangat terbantu dengan teknologi laser itu, wah akhirnya hidupnya menjadi lebih bersemangat. Semangat yang dulunya pernah hilang itu kembali lagi. Ada lagi, produktivitas yang sudah hilang itu balik lagi. Tadi ya berbicara masalah teknologi laser, ada juga loh teknologi laser yang bisa digunakan nih di dalam hidung ya. Tadi udah dijelasin ya oleh Mas Boy ya, bisa meningkatkan kualitas darah, melenturkan pembuluh darah. Kalau misalnya ditaruh di hidung, itu bisa meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi regenerasi selnya juga menjadi lebih cepat, pemulihannya juga lebih terbantu. Berbicara masalah stroke ya, biasanya tuh yang paling sering terdampak tuh adalah kelumpuhan. Ya, contohnya kayak Pak Yosef kan akhirnya mengalami kelumpuhan dan kekakuan pada sisi kiri anggota tubuhnya. Nah, ada lagi nih teknologi yang bisa digunakan secara bersamaan dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi kita tingkatkan kualitas darah kita tingkatin kualitas pembuluh darah kita. Di saat yang bersamaan, teknologi NMES ini bisa ditaruh atau diletakkan di otot-otot yang mengalami kelumpuhan atau mengalami kekakuan nih. Contohnya nih kalau kayak Pak Yosef, dia kan di sisi kiri nih. Nah, jadi ditaruh. NMES-nya itu nanti untuk pads-nya bakal ditaruh di sisi kiri tubuhnya dan itu bisa merangsang kembali dengan cara diberikan stimulasi elektrik. Jadi ototnya tuh dirangsang kembali, aktif kembali. Supaya aktif lagi. Manfaatnya ini ada dua nih. Yang pertama, mengaktifkan kembali ototnya, menjaga massa ototnya biar tetap bagus. Yang kedua, dan paling penting adalah dengan massa otot yang terjaga, otot yang aktif itu memberikan sinyal juga nih ke otak kita bahwa oh ternyata otot ini masih aktif. Kenapa sih orang dengan stroke itu penting banget buat menjaga massa otot? Karena seperti yang kita tahu, pas satu udah kejadian stroke itu kan ototnya tidak bisa digerakkan tuh, mengalami kelumpuhan. Akhirnya ototnya tidak aktif, massa ototnya menurun. Padahal otot itu merupakan pembakar lemak darah dan gula darah yang paling utama. Jadi ketika ototnya tidak aktif, otomatis lemak darah sama gula darah itu jadi naik. Padahal yang menyebabkan stroke itu karena lemak darah tinggi dan gula darah tinggi. Jadi kalau misalkan massa ototnya tidak terjaga, gula darah naik, lemak darah naik, akhirnya kemungkinan untuk terjadi stroke berulang itu juga bisa meningkat. Itu mengapa ayo harus jaga massa otot, terutama buat para penderita stroke atau yang lagi berjuang dalam pemulihan pasca stroke, biar gula darah sama lemak darahnya lebih terkontrol lagi. Jadi pemirsa, bagi Anda penderita stroke gitu ya, atau yang sedang berjuang dalam masa pemulihan stroke, tetap semangat. Semangat terus. Intinya masih ada harapan, tidak berhenti sampai sini aja. Contohnya Pak Yosef, ya kan? Betul. Terkena serangan stroke, tapi telah merubah pola hidup lebih sehat lagi dan juga menggunakan teknologi laser. Semua membaik, tensinya membaik, gula darah juga membaik, kolesterolnya juga terkendali. Jadi ini saatnya Anda sudah menggunakan teknologi laser. Terlebih bagi Anda yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser. Lalu seperti apa cara kerja juga manfaatnya? Saatnya Mas Panji menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, mari kita mencegah serangan stroke dengan kita mengendalikan gula darah, kolesterol, dan juga tensi kita. Jangan sampai tinggi. Dan kita lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Dia bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga aliran darah lebih lancar, distribusi nutrisi, oksigen, ke seluruh tubuh kita bisa menjadi lebih optimal. Bahkan sekarang dengan kombinasi dari 3 warna laser, merah, biru, kuning, bukan hanya bisa membantu proses pemulihan stroke, tapi juga bisa membantu mengurangi faktor risikonya. Karena laser berwarna merah bukan hanya bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan juga menguraikan gumpalan darah, tapi juga bisa membantu mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan laser yang berwarna biru ini sifatnya anti peradangan dan bisa membantu pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Nah, yang kuning ini manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan kita juga bisa mensinergikan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES untuk membantu memberikan stimulus untuk mengkontraksikan otot kita. Kami dari Dokter Laser mempersembahkan keluarga terbaru, yaitu
Aku Laser Premium. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia. Penggunaan dari Aku Laser Premium juga serupa dengan dokter laser. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Dan teknologi NMES ini juga bisa kita gunakan pada lokasi otot yang dibutuhkan. Anda juga bisa menggunakan Aku Laser Premium bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk merasakan manfaat kebaikan dari Aku Laser Premium. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja nih hubungi call center kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana manfaat Aku Laser Premium, persembahan dari dokter laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Hai pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung dengan Go Healthy saat ini, Anda harus menyimak nih kisah dari narasumber kita yaitu Bapak Yosef di Amahai, Maluku Tengah, menderita stroke karena sebelumnya memang ia memiliki tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan kolesterol yang tinggi. Bahkan 3 penyakit ini, 3 masalah kesehatan ini juga diderita oleh almarhum istrinya. Betul, ketika Pak Yosef komplikasinya adalah stroke, sementara sang istri adalah serangan jantung. Artinya apa? Kita harus waspada. Pemirsa, jika Anda punya gula yang tinggi, diabetes, kolesterol, atau hipertensi, Anda tidak boleh menganggap itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Hati-hati dengan komplikasinya. Namun Pak Yosef tidak tinggal diam saja. Dia berusaha untuk merubah pola hidupnya jadi lebih baik dan juga menggunakan teknologi laser ya Pak Yosef ya? Iya. Kolesterol, gula, dan tensi yang dulu tinggi, sekarang setelah menggunakan teknologi laser, apa kabarnya Pak? Normal seperti semula kembali. Bagaimana Pak progres pemulihannya Pak? Belum, saya memang teknologi laser itu tensinya tinggi sekali, terutama diabetes, kolesterol, tidur kurang bagus. Yang hanya saya pakai teknologi laser, tidurnya bagus, diabetesnya dapat terkendali, kolesterol juga dapat terkendali. Teknologi laser untuk penyembuhan stroke. Kita tahu stroke ini menyerang anggota tubuh sampai mengalami kelumpuhan. Sekarang kita lihat Pak Yosef, mohon maaf, boleh kami lihat pergerakan tangannya Pak. Sekarang progresnya sudah sejauh apa? Wah! Kaki juga sudah bisa berjalan dengan normal ya? Saya senang lihat Pak Yosef ini sangat bahagia, sangat bersemangat dan sangat antusias serta sangat berenergi. Ya, jadi ini dengan tadi dengan merubah pola hidupnya, dengan mengikuti saran dokter dan menggunakan teknologi laser ya, Bapak tadi tangannya bisa bergerak, kemudian bisa berjalan lagi, lebih semangat, tensinya terkontrol, gula darah terkontrol, kolesterol terkontrol. Tentunya juga energi terkontrol. Salah satunya juga dampak dari penggunaan teknologi laser. Karena teknologi laser ini mengoptimalkan kerja dari mitokondria. Fungsinya menghasilkan energi. Dengan adanya teknologi laser, maka mitokondria bekerja lebih efektif sehingga hasil energinya, produk energi dari mitokondria itu akan lebih optimal lagi. Penggunaan kolesterol akan lebih optimal, penggunaan gula darah lebih optimal lagi sehingga lebih berenergi. Nah ini tentu harus diikuti dengan tadi ya kekuatan ototnya ya. Iya, Pak Yosef ini begitu semangat. Pastinya karena ya energinya sudah bertambah ya dari teknologi laser. Nah, ada lagi nih teknologi yang bisa digunakan bersama dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, penggunaan kedua teknologi ini bisa meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan juga menjaga massa otot. Jadi ini nggak cuma dibutuhkan oleh para penderita stroke aja. Contohnya penderita diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, atau memang seperti yang tidak ada penyakit tapi hanya ingin mencegah. Nah itu bisa menggunakan kedua teknologi ini bersamaan karena banyak sekali nih manfaat yang bisa dirasakan. Pertama, bisa membantu mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Bisa membantu mencegah terjadinya pengeroposan tulang atau pengapuran sendi. Dan juga bisa membantu meningkatkan metabolisme. Maka lemak-lemak darah juga bisa turun. Jadi NMES itu ada pads-nya yang bisa diletakkan di otot-otot yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Nanti akan ada stimulasi elektrik yang berjalan ke otot tersebut. Akhirnya dirangsang.
aktif kembali dan massa ototnya pun tetap terjaga. Teknologi laser itu terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penderita stroke. Ya. Contohnya adalah Bapak Yosef di Manahai, Maluku Tengah. Tapi selain Pak Yosef, ada lagi nih masyarakat Indonesia lainnya yang juga terbantu kesehatannya berkat teknologi laser. Ini dia. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal, sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Harapannya apa nih Pak Yosef? Harapan saya ingin sembuh dan bisa beraktivitas semula kembali. Ya. Amin. Ya, atas pertolongan teknologi laser, saya semangat sekali untuk ingin beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Yosef di Amahai, Maluku Tengah. Sehat terus ya Pak. Iya, sehat. Dan pemirsa, bagi Anda penderita stroke atau sekarang dari masa pemulihan dari stroke, ayo tetap semangat, pola hidup yang sehat diterapkan dan anjuran dokter juga dilaksanakan. Jadi bagi Anda nih yang memiliki masalah kesehatan, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk gunakan teknologi laser sekarang juga karena dapat meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser. Dan sekarang sudah saatnya Anda menggunakan dan memiliki teknologi laser. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya kepada Anda. Pemirsa, Anda semua sekarang sudah tahu bagaimana manfaat teknologi laser terutama untuk darah kita. Bisa membantu mengurangi kentalan darah, kemudian menguraikan gumpalan darah, juga bisa membantu mengurangi gula, kolesterol, dan juga tensi yang tinggi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan sekarang kita juga bisa mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk membantu memberikan stimulasi kontraksi pada otot kita. Karena otot merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh kita untuk kita bisa bergerak, dan otot merupakan bagian tubuh kita yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol. Oleh karena itulah kita perlu sinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan kita menggunakan teknologi NMES ini, dia dapat membantu memberikan stimulus elektrik pada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk memberikan rangsangan kontraksi otot yang bermanfaat untuk membantu mencegah penyusutan otot dan membantu meningkatkan massa otot. Kami dari Dokter Laser mempersembahkan keluarga terbaru dari Dokter Laser, yaitu Aku Laser Premium, alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor dan yang pertama di Indonesia. Dengan kita menggunakan Aku Laser Premium, Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga Anda. Karena Aku Laser Premium ini juga adalah alat kesehatan yang telah terdaftar resmi dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah. Setiap pembelian dokter laser tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat dan manfaatkanlah Aku Laser Premium, persembahan dari Dokter Laser.